dengarkan teriakan saya dan datang kemari. Tolong, jangan pergi. Tolong, jangan pergi. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di sini? Saya tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang. Saya juga tidak tahu apa saya ini binatang. Mudasir? Kamu Mudasir? Kenapa? Kamu tidak kenal saya lagi? Ini saya, Atika, istrimu. Dulu kamu yang mengantar saya ke Jakarta. Lalu kita berdua berpisah di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Mudasir, jangan pergi Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Ini saya, Atika. Dulu kamu sering bilang saya cantik. Saya tahu penyiksaan ini membuat saya tidak cantik seperti dulu lagi. Kalau ada cermin di kamar ini, pasti saya bisa segera tahu. Wajah saya bisa saja sudah seperti gombal busuk, bajing, dan tidak layak dipandang-pandang. Mudasir, tolong saya Mudasir. Keluarkan saya dari sekapan ini. Lalu kita berdua pulang kampung bersama-sama. Tidak perlu melapor pada polis Raja Diraja. Tidak guna melapor pada Menteri Tenaga Kerja. Kita ini warga negara Indonesia, bukan warga negara Filipina. Beruntunglah mereka yang berasal dari Filipina. Bahkan presiden mereka peduli terhadap nasib para tenaga kerjanya, terutama mereka yang bekerja di mancanegara. Kita kalau banyak uang pasti diperas sampai habis tulang susu. Tapi kalau ada musibah seperti ini, pura-pura tidak tahu. Dia baikan. Mudasir, kau tahu, ini kenyataan. Kita ini hanya binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanya slogan, bukan kenyataan. Cuma hayalan para birokrat yang baru menduduki kursi jabatan agar kelihatan bekerja di mata atasan dan disebut punya kesetiakawanan yang kuat terhadap sesama warga negara. Sudahlah Mudasir, bicara tentang kekacauan penanganan terhadap para TKW seperti saya selalu bikin dada seketika sesak. Mengapa? Karena mereka malas untuk menanganinya. Tidak sudi tangannya kotor dan energinya dihamburkan. Lagi pula perlu kemampuan diplomasi agar para pejabat kita dihargai oleh orang-orang asing. Kenyataannya, para pejabat kita lebih sering dijadikan bahan tertawaan oleh diplomat-diplomat asing. Karena dianggap malas dan bodoh, tapi sok pintar. Akibatnya, kita yang menjadi korban dan dikorbankan. Mudasir, kemarilah Mudasir, kemarilah. Di sini tidak ada apa-apa. Terang kalau siang karena matahari, dan malamnya gelap pekat karena tidak ada lampu. Saya tersiksa Mudasir, tersiksa. Mengapa kamu tidak menolong saya? Kamu lihat bekas-bekas luka di sekujur tubuh saya. Pipi, dahi, kepala, punggung, dada, perut, paha, dan semua anggota tubuh saya menjadi bulan-bulanan mereka. Saya tidak berdaya. Saya seperti bola yang disepak ke sana kemari tanpa bisa membela diri. Mudasir, saya berteriak, menangis, bertanya apa salah saya. Kamu bangsat, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Hanya teriakan itu yang saya dengar. Kata-kata itu yang berulang kali diucapkan. Saya don bangsat, bajingan, pencuri, maling. Saya tidak tahu diri. Apa salah saya? Apa? Demi Tuhan Mudasir, demi Tuhan, saya bukan pencuri. Saya bukan maling.
Sudah berapa lama saya di sini? Lihat, bekas-bekas luka di sekujur tubuh saya sudah mulai mengering. Bisa saja sudah lebih dari sebulan. Bagaimana saya bisa bertahan kalau mereka beri saya makan 1 kali sehari? Minuman di termos yang bocor saya minum, dan makan di piring dan gelas yang kotor. Mudasir, kamu tidak bisa membayangkan, Mudasir, perlakuan apa saja yang sudah saya terima selama ini. Saya lebih pantas disebut anjing. Saya tidak dianggap manusia lagi di sini. Tapi tidak apa, Mudasir. Semua saya lakoni dengan gembira dan ikhlas. Saya tahu diri. Sebagai pelayan yang datang dari tanah seberang, saya tidak berani menuntut macam-macam. Kau tahu, Mudasir, pada bulan ke-13, suatu malam, majikan lelaki mendatangi saya. Nampak mabuk dia. Waktu itu sekitar pukul 11. Dia masuk kamar, menutup pintu, duduk di pinggir ranjang, dan menatap saya dengan diam. Buru-buru saya duduk di kepala ranjang. Saya mulai ketakutan. Kemudian dia berbaring. Dan dengan isyarat tangan, dia menyuruh saya untuk berbaring di sampingnya. Saya menggelengkan kepala. Dia melotot dan kembali memberikan isyarat agar saya segera berbaring di sampingnya. Saya tetap menggelengkan kepala, tapi untunglah hal itu tidak terjadi. Dia bangkit, berdiri, melangkah menuju pintu, membuka pintu, dan menutupnya dengan keras. Saya menghela nafas panjang dan menangis. Saya bersyukur kepada Tuhan karena malam itu tidak terjadi apa-apa atas diri saya. Ya, saya selamat dari perkosaan majikan saya. Mudasir, kau tahu, saya baru sadar. Mungkin itulah satu-satunya kesalahan saya. Ya, menolak hajat majikan. Makanya, saya ditendangi, dipukuli, dan disiksa macam begini. Siksaan memang tidak segera saya alami. Maksudnya, sampai pada bulan ke-15, semua masih berjalan dengan normal. Tapi, pada bulan ke-16 itulah nasib masa depan saya ditentukan. Anak lelaki majikan mengaku kehilangan uang. Begitu juga dengan anak perempuan mereka. Lalu, majikan lelaki kembali mengeluh kehilangan uang lagi. Kali ini jumlahnya banyak. Sayalah itu, kambing hitam yang harus menanggung akibatnya. Ya, saya dipukuli lagi, bertubi-tubi, dengan setrikaan panas. Karena waktu itu saya sedang menyetrika. Saya berteriak kesakitan. Dan di hari itu pula lah saya ditendangi, diseret, dihajar, dan dikurung di kamar ini. Aneh, memang aneh. Penyiksaan ini sungguh tidak jelas konsepnya. Tapi ini kenyataan. Penyiksaan ini jelas-jelas bukan impian, tapi saya mengalaminya. Tapi ada apa sesungguhnya dengan majikan saya? Mentalitas orang kaya baru itu sudah sedemikian rupa meracuni hampir setiap orang di negeri ini. Mereka yakin bisa membeli apa saja. Mereka yakin dengan uang mereka berhak menyiksa siapa saja. Para pekerja yang bekerja untuk mereka lebih sering dianggap sebagai budak yang layak untuk disiksa jika dianggap telah melakukan kesalahan atau tidak sudi menuruti hajat seronok mereka. Mudasir, jangan pergi, jangan berpaling,
Jangan tinggalkan saya. Saya butuh kehadiranmu. Nyata ataupun tidak, itu tidak peduli saya. Saya butuh kehadiranmu. Biarpun kamu tidak nyata, kamulah satu-satunya harapan saya. Saya tahu kamu marah kepada saya karena dulu langsung saya tinggal pergi untuk bekerja di negeri ini. Padahal kita baru menikah selama 3 bulan. Tapi itulah rencana saya, agar kita tidak sengsara. Saya berharap kamu sudi untuk memahaminya. Bagaimana kalau saya bekerja di negeri sendiri? Apakah saya bisa menggait penghasilan sebesar saya bekerja di negeri ini? Di negeri ini, saya bisa memperoleh 5 kali lipat gaji mereka. Sangat menggiurkan, bukan? Mudasir, kau dengar suara langkah kaki menuju ke sini? Sebentar ya. Tolong, siapa saja di situ, tolong. Saya di sini. Tolong. Dengarkan saya. Dan datang kemari. Tolong. Tolong. Keluarkan saya dari sini. Dan datanglah kemari. Tolong, jangan pergi. Jangan pergi. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Mudasir, kamu di mana? Kamu juga pergi. Mudasir, kamu di mana? Semua orang meninggalkan saya. Saya ditinggalkan sendiri. Bagaimana saya bisa bertahan? Saya rela mati. Kalau memang saya harus mati, tapi saya wajib untuk menciptakan apa yang telah saya alami selama ini. Saya tidak rela mati tanpa orang tahu apa yang sebenarnya terjadi atas diri saya. Apa yang saya alami bukan pembunuhan tubuh, tapi pembunuhan mental, pembunuhan politik. Kita berkali-kali dianggap sebagai binatang, tidak punya wibawa. Mengapa? Agar rasa percaya diri kita hilang, dan kita dipaksa merasa hanya sebagai bangsa pelayan, bangsa pembantu rumah tangga. Tidak ada lagi kebanggaan, karena kita lebih memilih miskin, dan kita lebih kacau dibanding negeri jiran. Kita berkali-kali dilecehkan tanpa satu pembela diri. Kita sering diabaikan, jadi bahan tertawaan. Kita berkali-kali dilecehkan. Tolong, tapi tolong jangan saya. Tolonglah kita semua. Kita bikin jurang. Bangun, tolong. Jangan jadikan diri kita anggota